Kemudian lanjut ke contoh soal, yaitu tentukan komplement pada soal berikut. Misal S adalah himpunan semua titik Z sedemikian hingga real Z lebih besar dari 1. Untuk menentukan komplement, maka terlebih dahulu menentukan S, di mana S ini adalah himpunan semua titik Z sedemikian hingga real Z lebih besar dari 1. Kemudian kita gambarkan real Z lebih dari 1 terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan, apakah real Z lebih besar dari 1 ini membentuk gambar lingkaran? Tentu tidak, karena bukan merupakan modulus. Sehingga yang pertama harus kita ketahui adalah real Z lebih besar dari 1. Nih, dimana real Z itu adalah X. Maka pertidaksamaan ini menjadi X lebih besar dari 1. Karena tidak menggunakan sama dengan, sehingga garis yang kita bentuk adalah putus-putus. Sini. Daerah yang memenuhi X lebih besar dari 1 adalah daerah sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Kita arsir. Maka komplement dari S adalah daerah sebelah kiri. Kemudian dapat kita tulis S komplement sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua pada makalah ya. Kita harus menggambar himpunan ini modulus Z dikurangi I kurang dari R. Nah, I ini adalah titik pusatnya, yang mana kita ketahui tadi di materi I itu nilainya 0,1. Nah, untuk R-nya kan kita nggak tahu R-nya ini berapa. Kita misalkan saja si R ini menjadi 2. Jadinya modulus Z dikurangi I kurang dari 2. Ini saya misalkan saja ya. Jadi kalau teman-teman mau dimisalkan 3 atau 5 boleh. Yang penting ini nilainya positif. Nah, setelah kita tahu si pusatnya sama si radiusnya ini, sekarang kita bisa menggambar sumbu. Ini sumbu. Nih. Lalu kita ketahui si I ini, si pusatnya ini kan 0,1, berarti dia ada di sini. Ini I-nya. Lalu radiusnya 2. Berarti dia ada di sini. Ini R. Sejauh 2. Nah, setelah kita tahu si I sama si R-nya ini ada di mana, kita lihat lagi di sini. Nah, ini kan tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari, gak ada sama dengannya. Berarti kita akan membuat daerah berbentuk lingkaran tapi garisnya putus-putus. Kita buat garis putus-putus. Nih, jadi yang di sini, yang di dalam lingkaran ini yang saya arsir, semua titik-titik yang ada di sini adalah termasuk himpunan daerah atau lingkungan yang dimaksud gitu. Ini saya sarankan kalau mau gambar pakai jangka ya, biar enggak menceng-menceng nih. Nah, seperti ini. Ini sumbunya saya kurang panjang. Nah, gini. Tuh. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal yang nomor 3. Contoh soal yang nomor 3 ini yaitu berikan himpunan C yang beranggotakan Z, di mana nilai mutlak Z itu kurang dari sama dengan 2. Nah, berdasarkan sifat dari nilai mutlak yang berbunyi, jika terdapat nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka akan menjadi
negatif A kurang dari sama dengan X atau X kurang dari sama dengan A. Nah, berdasarkan sifat dari nilai mutlak tersebut, maka didapat nilai mutlak Z kurang dari sama dengan 2 akan menjadi negatif 2 kurang dari sama dengan Z atau Z kurang dari sama dengan 2. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kita sekarang memasukkan gambar dari negatif 2 kurang dari sama dengan Z ini ke dalam garis koordinat ini. Nah, dimana Z itu kan kurang dari sama dengan 2, maka di sini kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini. Kemudian negatif 2 itu kurang dari sama dengan Z juga, maka di sini termasuk begini. Jadi akhirnya kan membentuk maka jadinya lingkungan ini itu termasuk himpunan C. Himpunan C. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah 2 ini termasuk titik interior dari himpunan C? Nah, untuk menjawab persoalan tersebut yaitu kita masuk ke penjelasan titik interior. Nah, penjelasan titik interior yaitu titik dinamakan titik interior dari C jika ada epsilon yang lebih dari 0 sehingga lingkungan titik 2 yang berjari-jari epsilon itu merupakan subset dari C. Nah, apakah titik 2 ini termasuk titik interior dari C, himpunan C? Nah, untuk mengetahui titik interior atau tidak, kita harus membuat persekitaran dari lingkungan persekitaran dari titik 2 ini. Nah, ini kita ambil titik persekitaran dari 2 ini yaitu ini. Nah, ini. Apakah titik persekitaran dari 2 ini termasuk dari subset himpunan C? Tidak kan? Ada bagian titik persekitaran dari 2 yang bukan subset dari himpunan C, yaitu ini titik ini. Maka dari itu titik 2 itu bukan subset dari himpunan C. Nah, karena 2 ini bukan dari titik interior dari himpunan C, maka titik interior himpunan C adalah anggota Z di mana nilai mutlak dari Z kurang dari 2.